Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tradisi ritus yang akan dikemas dalam bentuk luaran video kolase. Hal ini dikarenakan kelompok kami kekurangan anggota dan beberapa anggota tidak berada di daerah yang sama, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan video kolase. Kami yang beranggotakan 4 orang yaitu saya sendiri, Haira Catur sebagai narator, Venita Putri sebagai editor, Kasiati sebagai scriptwriter, dan yang terakhir Sayyid Muhammad sebagai sutradara. Tradisi ritus yang kita ambil yaitu tentang proses mengandung sampai melahirkan pada bayi yang ada di Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah memiliki kepercayaan tentang animisme dan dinamisme. Dinamisme pada masyarakat Jawa Tengah beranggapan bahwa semua yang bergerak itu hidup dan mempunyai kekuatan goib. Hal ini ditandai dengan upacara yang disertai dengan sesaji. Dalam menghadapi kepercayaan lama, para penyiar Islam menyeleksi kepercayaan mana yang dapat diterima, serta mana yang harus ditolak dan dihilangkan. Upacara-upacara dalam agama Hindu tampak memiliki kekuatan magic yang diwujudkan dalam bentuk sesaji. Sesaji merupakan warisan budaya Hindu, sedangkan doa merupakan inti ibadah dalam Islam. Keduanya menjadi tradisi di kalangan banyak masyarakat Jawa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi ritus yang diangkat oleh kelompok F ini, yuk simak presentasi kelompok kami. Tradisi upacara ngapati. Pada umur 4 bulan ini, masyarakat Jawa Tengah percaya bahwa Sang Pencipta meniupkan roh dan menugaskan malaikat untuk mencatat 4 perkara, yaitu rezeki, amal, jalan hidup, dan maut sang bayi. Selain itu, pada saat usia 4 bulan ini, mereka juga percaya bahwa sang bayi yang di dalam kandungan sudah memiliki anggota tubuh yang lengkap. Dengan demikian, sebagai ucapan rasa syukur, mereka mengadakan selamatan kenduri dan doa bersama agar roh yang dimasukkan memiliki sifat yang positif. Mitoni. Bagi masyarakat Jawa, kehamilan adalah bagian dari siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan si calon jabang bayi selalu dirayakan oleh masyarakat Jawa dengan upacara ritual yang bernama mitoni. Mitoni berasal dari kata pitu atau 7 yang berarti ritual yang dilakukan pada saat kandungan sudah menginjak umur 7 bulan. Mengubur ari-ari. Ari-ari merupakan organ yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, serta menyalurkan zat-zat antibodi, berbagai hormon, dan gizi sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang. Upacara mendem ari-ari ini biasanya dilakukan oleh sang ayah, berada di dekat pintu utama rumah, diberi pagar bambu, dan penerangan berupa lampu minyak selama 35 hari atau selapan. Upacara brokohan. Brokohan merupakan selamatan setelah proses kelahiran berlangsung dan ketika semua pertolongan telah diberikan kepada ibu, sang bayi, maupun ari-ari dari sang bayi. Selamatan ini berfungsi untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan arwah para leluhur, juga sebagai pemberitahuan kepada sanak keluarga dan masyarakat bahwa ibu dan bayi berada dalam kondisi yang sehat dan selamat. Puputan. Upacara puputan dilakukan ketika tali pusar yang menempel pada perut bayi sudah terputus. Pelaksanaan upacara ini biasanya berupa kenduri, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar si anak yang telah puput pusar selalu diberkahi, diberi keselamatan dan kesehatan, dan mengirimkan doa-doa baik terhadap sang bayi. Akikah. Nah, akikah sebenarnya adalah tradisi umat muslim terhadap bayi yang baru lahir dan melakukan upacara pengorbanan hewan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Namun, tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat Jawa, sehingga tradisi ini termasuk akulturasi antara tradisi budaya Jawa Islam. 7 hari setelah kelahiran bayi merupakan waktu yang diutamakan untuk mengadakan upacara ini. Tradisi selapanan merupakan pengingat bahwa sang anak sudah bertambah umur, yang berarti bahwa si anak mengalami suatu perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan batin atau mental. Biasanya dalam acara selapanan dilakukan pengguntingan rambut dan kuku bayi. Pemotongan rambut untuk pertama kali dilakukan oleh ayah dan ibunya, kemudian dilanjutkan oleh para sepuh atau anggota keluarga lain yang lebih senior.
Tedaksinten, tradisi yang dikenal dengan upacara turun tanah ini dilakukan oleh balita yang berusia 78 atau 7 kali 35 hari. Secara keseluruhan, Tedaksinten adalah upacara turun tanah yang bertujuan membuat anak tumbuh kuat, mandiri, dan mampu menghadapi rintangan hidup. Tedaksinten mencerminkan persiapan seorang anak dari kecil hingga dewasa untuk menghadapi setiap fase kehidupan dengan lancar. Upacara tradisi mulai ditinggalkan atau dikurangi kelengkapannya karena faktor ekonomi dan kepraktisan. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat, dan olahraga tradisional yang disebutkan dalam Pasal 5. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu pengamanan, Pasal 22, pemeliharaan, Pasal 24, penyelamatan, Pasal 26, publikasi, Pasal 28, dan pengembangan, Pasal 30. Dengan demikian, adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat adat, juga untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang telah dikembangkan tanpa menghilangkan karakteristik tradisionalnya. Sekian penjelasan tentang karakteristik, sejarah, dan urgensi dari tradisi ritus proses mengandung sampai melahirkan pada bayi di Jawa Tengah. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok F mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang karakteristik, sejarah, dan urgensi dari tradisi ritus proses mengandung sampai melahirkan pada bayi di Jawa Tengah. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok F mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.